Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafaris Maulana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum bisnis dengan tema badan usaha dan juga perusahaan. Nah, adapun sub-sub dari pembahasan kami yaitu ada 4. Nanti akan saya bagi dengan rekan saya Nada Asyifa, mungkin nanti pemateri kedua. Di sini saya akan menyampaikan ada 3 sub. Yang pertama aspek hukum badan usaha, yang kedua itu perusahaan, dan yang ketiga itu adalah pengaturan perusahaan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, aspek hukum badan usaha. Jadi aspek hukum itu adalah sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus terlebih dahulu mengetahui aspek hukum itu seperti apa. Jadi aspek hukum adalah norma-norma yang memang harusnya ada di dalam suatu perilaku atau suatu perbuatan yang memang akan kita lakukan. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang aspek hukum badan usaha. Nah, pengertian yang saya dapatkan bahwa aspek hukum dalam bisnis merupakan salah satu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang berkaitan dengan produksi, jasa, tukar menukar uang, dan lain-lainnya. Nah, bisa saya jelaskan bahwa aspek hukum di dalam berbisnis atau badan usaha itu adalah sangat penting. Salah satu yang menurut saya sangat penting adalah aspek hukum yang berhubungan dengan administrasi. Nah, administrasi ini meliputi antara lain seperti perizinan dalam berusaha, perizinan perjalanan berusaha, terus juga seperti akta bisnis, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu aspek hukum administrasi yang mungkin sangat diperlukan sebelum kita membuat perusahaan atau badan usaha, seperti itu. Terus banyak yang mengatakan bahwa badan usaha dan perusahaan itu sama, tapi itu beda. Jadi badan usaha ini adalah adalah wadah buat perusahaan, sedangkan perusahaan itu adalah bagian dari badan usaha. Contohnya kita mengenal badan usaha milik negara, badan usaha swasta. Nah, jadi dalam badan usaha milik negara misalnya ada beberapa perusahaan yang ada di dalamnya, seperti itu. Seperti itu terkait aspek hukum. Nah, terus kenapa harus ada aspek hukum dalam badan usaha? Dan memang ada beberapa perusahaan yang memang tidak ada aspek hukum di dalamnya, kan? Tapi dengan adanya aspek hukum di dalam badan usaha atau perusahaan tersebut, itu akan memberikan jaminan perlindungan, keamanan, dan keadilan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita tidak akan pernah tahu ke depannya mungkin hal-hal yang memang tidak diinginkan itu terjadi di bisnis atau perusahaan kita. Maka dengan itu, dengan adanya aspek hukum administrasi terkait perizinan berdagang dan lain-lain, itu dapat memberikan perlindungan buat kita dan keamanan juga keadilan kalau memang ada beberapa hal yang mengganggu dalam berjalannya perusahaan kita, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang perusahaan. Di sini saya mendapatkan pengertian dari perusahaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan usaha lainnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang saya garis bawahi di sini adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus-menerus dan mengharapkan keuntungan. Nah, itu adalah perusahaan. Terus juga di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 itu tentang wajib daftar. Nah, kembali lagi kepada aspek hukum yang administrasi, setiap perusahaan yang ada, badan usaha yang ada itu tetap harus wajib daftar perusahaan, yang mana sudah tertera di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Jadi di Undang-undang ini mengatakan bahwa perusahaan adalah badan usaha yang didirikan atau beroperasi di wilayah negara Indonesia, gitu, dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Balik lagi ke kata keuntungan, seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya saya juga dapat sedikit di salah satu buku bisnis tentang bisnis. Pengertian perusahaan disampaikan oleh Molegraf dan Pollack tersebut oleh Kansil itu dirumuskan. Jadi ada beberapa unsur
bahwa itu tuh bisa dibilang perusahaan yang pertama terus menerus dan tidak terputus, yang kedua itu secara terang-terangan, yang ketiga itu dalam kualitas tertentu, dan yang keempat menyerahkan barang dan mengadakan perjanjian perdagangan. Itu unsur-unsur. Dan satu lagi niat memperoleh laba. Itu adalah unsur-unsur dalam perusahaan atau badan usaha. Lanjut kepada sub yang terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pengaturan perusahaan. Nah, jadi pengaturan perusahaan saya dapat di pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar. Sudah saya sampaikan di atas bahwa memang setiap perusahaan itu wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk menjamin keamanan, perlindungan, dan keadilan dari perusahaan tersebut. Terus juga yang saya ambil tarik kesimpulan bahwa hukum yang mengatur bisnis ini adalah seluk-beluk hukum bisnis adalah dari hukum perdata, KUA Perdata, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kayak gitu, dikodifikasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Jadi apabila hukum dagang tersebut merupakan hukum khusus, nah di situ umum. Nah, di dalam KUHD itu terdapat hukum khusus, yaitu ya hukum bisnis seperti itu. Nah, bisa dikatakan begitu terhadap hukum perdata. Nah, terus juga apabila hukum dagang merupakan hukum khusus terhadap hukum perdata, kan jadi perdata, harus perdata ada nih hukum khususnya hukum dagang. Nah, di hukum dagang ini ada juga khususnya lagi itu hukum bisnis gitu. Bisa kita sebut dengan leg generalis. Itu adalah salah satu asas hukum yang mengatakan bahwa peraturan yang khusus dapat menyampingkan peraturan yang umum. Jadi gitu. Jadi kita bisa lihat dari hukum perdatanya, bisa lihat dari hukum dagangnya, dan juga ada secara khusus dijelaskan bahwa hukum bisnis di dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seperti itu. Jadi itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya, rekan saya itu Nada Sifah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Syifa, NIM 1990403. Di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis perusahaan dan bentuk-bentuk perusahaan. Di mana yang pertama yaitu jenis perusahaan. Di sini ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan di mana kegiatannya itu memberikan berbagai pelayanan seperti kemudahan, keamanan bagi pemakai jasanya, di mana masyarakat tersebut apabila menggunakan perusahaan ini akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Adapun di sini ciri-ciri perusahaan jasa antara lain, yang pertama, kegiatan usahanya selalu membantu orang lain, membantu sesama masyarakat dengan menerima balas jasa. Kemudian yang kedua yaitu adanya pembelian barang oleh perusahaan jasa ketika bahan habis pakai atau perlengkapan dan peralatannya itu tidak boleh diolah kembali, melainkan untuk memberikan dikembali untuk memberikan pelayanan kepada pemakai jasa. Kemudian yang ketiga itu adanya pendapatannya itu diperoleh oleh pemakai jasa. Nah, sedangkan yang ciri-ciri yang keempat yaitu adanya laba usaha diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Apabila suatu perusahaan di sini perusahaan jasa memakai laba usaha, maka biaya usahanya akan dikurangi. Kemudian jenis-jenis perusahaan yang kedua yaitu adanya perusahaan dagang, di mana perusahaan ini kegiatan utamanya yaitu melakukan pembelian barang dagang yang kemudian akan dijualkan kembali kepada para konsumennya. Nah, adapun di sini ciri-ciri perusahaan dagang antara lain yaitu yang pertama, pembelian barang dagangnya itu untuk dijual kembali kepada para konsumen tanpa melakukan produksi. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu harga pokok barang yang dijual
yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal, di mana ditambah pembelian bersih dari persediaan akhir. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya itu laba kotor, di mana diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual. Nah, kemudian yang keempat, jenis-jenis perusahaan, yaitu ada yang ketiga maksudnya yaitu perusahaan manufaktur, di mana perusahaan ini adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi. Kemudian barang ini akan dijual, biasanya disebut dengan distributor. Adapun ciri-ciri dari perusahaan manufaktur, yang pertama yaitu aktivitas operasionalnya, usahanya adalah memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian yang kedua, pendapatan usahanya itu didapatkan dari menjual produk barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya ada memiliki produksi secara fisik, maka produksinya itu akan kelihatan bentuknya. Kemudian yang keempat, biaya produksinya itu terdiri dari biaya bahan baku, terdiri dari tenaga kerja dan overhead. Kemudian melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan keuangan laba rugi. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya itu terdapat perhitungan dari harga pokok penjualan pada laporan keuangan laba rugi. Selanjutnya di sini akan menjelaskan dari bentuk-bentuk perusahaan, di mana berdasarkan bentuk yuridis dan tanggung jawabnya. Diketahui pula ada beberapa bentuk dari suatu perusahaan. Yang pertama, perusahaan perorangan, di mana maksudnya di sini adalah perusahaan yang dimiliki secara pribadi dan segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan dikelola oleh satu orang saja, baik itu sebagai pemilik dan pekerja, sehingga semua hak dan kewajiban akan ditanggungjawabkan oleh pemilik perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan persekutuan, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, dan masing-masing pihak sepakat akan menjalankan suatu perusahaan tersebut secara bersama-sama dan akan mendapatkan keuntungan sesuai dari kesepakatan di awal. Kemudian perusahaan ini biasanya para pemiliknya akan disebut sebagai sekutu atau partner. Kemudian yang ketiga di sini adalah bentuk perusahaannya itu perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas ini adalah perusahaan yang biasanya dimiliki oleh 1 orang dan modal yang dipergunakan terdiri atas sejumlah lembar saham, di mana saham ini dapat diperjualbelikan, sehingga siapa yang membeli saham nantinya akan disebut sebagai pemegang saham, dan tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada modal yang disetor. Kemudian bentuk perusahaan yang keempat yaitu koperasi. Nah, di mana koperasi ini adalah suatu kumpulan orang yang dikenal sebagai anggota koperasi, yang mana tujuannya didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota koperasinya. Misalnya modal koperasinya ini terutama berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota. Nah, laba sisa hasil usaha atau disingkat SHU nantinya akan diberikan kepada anggota sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.